Makanya menggunakan wawailihi.
Sekarang kelanjutannya dari yang disebutkan tadi, orang merdeka, budak, anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, banci, illa khamsatan, kecuali yang gak wajib zakat fitrah ada 5. Nah, siapa aja itu 5? Yang pertama, man la yafdulu an maskanin wa khadimin yahtajuhuma wa yaliqani bihi. Di malam takbiran ada orang, dia punya budak, punya pembantu, dia butuh kepada maskan tempat tinggal, dia kontrak buat bayar kontrakannya, buat ngasih makan pembantunya atau budaknya. Jadi malam takbiran itu kita wajib keluarkan zakat malam takbiran tuh. Itu waktu wajib. Kalau kita mendahulukan boleh, namanya jaiz atau jawaz. Nah, di malam takbiran itu waktu wajib keluarkan zakat, dia butuh ya buat bayar tempat tinggal, dia butuh buat membiayai pembantu. Nah, maka ketika itu orang itu tidak wajib zakat fitrah, karena nggak ada kelebihan, buat malam itu dan buat besok pagi hari Idul Fitri. Kalau masih ada 2-3 liter, 10 liter, itu mau banyak, wajib itu. Ini kagak, buat malam itu nggak ada, buat besok nggak ada. Kenapa? Karena buat maskan tempat tinggal dan buat khadim, ya buat pelayan atau pembantu. Sementara keduanya itu butuh atau dibutuhkan. Itu yang pertama. Kita sih kayaknya gak kayak gitu banget susah kita. Biar kita kontrak deh, kontrak sebulan 1 juta, kita masih punya duit 2 juta itu, ya kan? Nah, kalau beras 3,5 liter berapa sih harganya? Katakanlah 10.000 seliternya, baru 35.000, masih banyak lah sisanya. Jadi kata lain, kalau kita zaman sekarang nggak ada istilah kayak gini, nggak ada kelebihan, ya. Kalau sudah nggak ada kelebihan, berarti orang udah susah banget udah, gitu. Kalau zaman saya masih kecil, tahun 70-an, itu ada tuh masih terjadi begitu. Sehingga dia di sore hari menjelang malam takbiran, dia bingung. Orang-orang pada rebus ketupat, esok, daging ke pasar, dia nggak ada. Begitu ada orang ngambil zakat, kok bilangnya Masya Allah. Ya, saya karena hidup ya ngerasain zaman susah kayak begitu, susah banget. Kampung kita sini, ya, karena pencarian orang kampung kita hanya satu, apa? Petani. Pabrik itu belum ada kampung kita. Jadi kalau padi juga habis, ya udah miskin parah udah, ya. Gitu. Sekarang udah gak ada yang gitu. Kemudian yang berikutnya yang tidak wajib zakat fitrah, wa'an qutin man talzamuhu nafaqatuhu lailatal 'idi wa yawmihi ma yukhrijuhu fiha, ay fi zakatil fitri fala talzamuhu fitratuhu. Dan juga tidak ada kelebihan dari makanan pokok buat orang yang wajib dia nafkahinya. Karena ada seorang di rumahnya itu ada anaknya, ada istrinya, ada bapaknya, ada ibunya. Itu semua orang adalah yang wajib dia berikan nafkah. Nah, ada uang kalau dikeluarkan zakat, tapi uang itu buat makanan pokok orang-orang yang dijamin nafkahnya, buat anaknya, buat istrinya, buat ibunya, buat bapaknya, ya. Lailatul 'idi wa yaumihi, buat itu malam takbiran sama besok pagi. Segitu doang dia punya. Diperuntukkan itu yang dia punya buat siapa? Buat orang-orang yang wajib dia nafkahinya. Karena orang yang wajib dia nafkahinya, maka wajib pula dia keluarkan zakatnya. Jadi si bapak tadi, katakanlah si laki-laki tadi wajib keluarin zakat fitrah untuk istrinya, buat anaknya, buat bapaknya, buat ibunya. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang man talzamu nafaqatuhu, orang yang dia tanggung nafkahnya. Nah, sementara buat segitunya buat malam itu sama besok. Ma yukhrijuhu fiha, yaitu ya apa yang dapat dia keluarkan
yang padanya pada zakat fitrah, maka fala talzamu fitratuhu, ya, maka dia tidak wajib memfitrah dan tidak wajib mengeluarkan fitrahnya, baik dia maupun orang-orang yang dijamin nafkahnya. Dia kagak ada apa-apa, ya kan ada itu, ada umpamanya 50.000, ya 50.000 memang cukup buat malam itu besok belanja, udah kan lagi. Apa yang dikatakan di situ? Ya, fala talzamu fitratuhu. Karena orang itu tidak ada kelebihan, maka tidak wajib dia fitrahkannya. Lida'aqudil hajati lidzalika, karena betul-betul butuh untuk itu. Untuk apa? Al-maskan, ya, untuk apa namanya, al-khadi, untuk orang yang wajib dia nafkahinya, dan betul-betul butuh. Enggak setengah-setengah butuh, betul-betul butuh. Banyak dikatakan lida'aqudil hajati, betul-betul butuh. Lidzalika, maksudnya lidzalika adalah lil maskan wa ma ba'dahu lil khadi, dan liman talzamu nafaqatuhu, bal walid darurati fi ba'dihi, bahkan untuk darurat pada sebahagian makanan pokok itu. Jadi dua ada tuh yang tidak wajib zakat fitrah, ya, mulainya ngitungnya di malam itu, di malam takbiran, kan itu waktu wajib, ya. Kemudian wa imra'atan ghaniyatan laha zaujun mu'sirun wa hiya fi ta'atihi fala talzamuha fitratuha. Ada seorang istri kaya tapi suaminya kerek, bukan kiri, kalau kiri ini kerek itu apa? Miskin. Ya rupanya bininya orang kaya, lakinya orang miskin, gak ada kerjaannya. Yang wajib mengeluarkan zakat siapa sebenarnya? Istri apa suami? Suami. Karena suami adalah orang yang bertanggung jawab untuk nafkah istrinya dan untuk zakat fitrah istrinya. Nah, istrinya kaya, tetapi laha zaujun mu'sirun, dia punya suami susah, punya suami miskin. Artinya malam itu suami gak ada duit buat keluarin zakat dia dan buat istrinya. Wahia fi ta'ati, sementara si istri adalah istri yang taat, bukan yang nusyus, bukannya istri yang melawan sama suami. Istrinya taat banget dah, pokoknya disuruh ngalor dia ngalor, silakan kata begitu, disuruh ngidul, pokoknya patuh sama suami. Nah, istri kaya, dia patuh sama suami, sementara suaminya miskin, malam takbiran itu gak ada duit buat keluarin zakat. Maka si istri yang kaya itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana kalau dikeluarkan zakat buat dirinya? Itu sunnah, anjuran bagus. Kata si istri, ya udah dah, karena suami saya miskin, gak ada duit buat keluarin zakat buat saya keluarin aja. Itu boleh. Dikatakan tusannu, disunahkan. Jadi kalau dengan keluarin gak wajib, gak dosa dia, itu istri. Ya, kenapa? Karena yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dia adalah suaminya, sementara suaminya miskin. Fala, nah lain kalau istrinya itu nusus. Nusus artinya lawan, dia enggak, dia mau pergi, kata suami jangan, pergi juga. Nah, maka di situ kalau memang istrinya kaya, sementara suaminya miskin, maka si istri yang nusus itu yang tidak taat sama suaminya, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah buat dirinya. Kenapa? Karena dinusus. Lain namanya tadi yang pertama, dia menusus, dia orang yang patuh sama suami, suaminya miskin, padahal si istri kaya, maka si istri tidak wajib ya bayar zakat fitrah. Fi ta'atihi fala talzamuha fitratuha, maka si istri yang semacam itu tidak wajib dia keluarkan zakat fitrah buat dirinya. Ya. Kemudian bi khilafi ma idza lam takun fi ta'atihi, beda kalau si istri itu tidak taat sama suami yang lawan. Kalau bahasa fikihnya namanya nusyuz, ya, nusyuz, lawan.
mendengar kata suami, maka ketika itu si istri wajib keluarkan zakat fitrah buat dirinya. Siapa yang berkewajiban? Si istri. Ya, karena dia khusus, karena dia adalah orang yang membantah suaminya. Begitu juga kalau seandainya ada seorang perempuan masih kecil, mungkin zaman dulu kali ya, dia dinikahkan, dikawinin. Terus karena dia masih kecil, atau anak masih kecil, dia nggak mampu untuk hubungan suami istri. Ya, nah maka di situ suaminya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah buat istrinya seperti itu. Ya kenapa? Karena si istri tidak bisa melayani suaminya. Zaman dulu, kalau sekarang nggak ada orang yang masih kecil dikawinin. Dia pokoknya minimal dia harus S1. Ya, S1 itu berarti baru SD ya. Kalau S3 berarti SD, SMP, SMA, S3. Kalau S1 berarti SD baru ya. Nah, jadi pokoknya kalau belum S2 dia belum mau. Jadi zaman sekarang jarang tuh. Dia sekecil-kecilnya juga tuh anak udah gede, udah balik. 13 tahun, kalau dulu mungkin baru 9 tahun, 10 tahun ya. Nah, jadi kalau semacam itu maka suami tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Wa bi khilafil amatil mutazawwijati. Wa bi khilafil amatil mutazawwijati, makul ya, mutazawwijah. Beda juga dengan budak perempuan yang dinikahkan. Beda antara dinikahkan sama dinikahi. Bahasa Indonesia tuh. Disusukan sama disusui beda. Kalau disusui langsung si ibu nyusui anaknya. Tapi kalau disusukan, ya orang lain disuruh nyusuin. Ya, jadi di sini beda dengan budak perempuan yang dikawinkan sama laki-laki, sementara laki-lakinya itu miskin. Katakanlah zaman dulu ada budak, ada si A punya budak perempuan, karena si A ini budaknya banyak. Kemudian dia carikan ini pasangan buat budak perempuannya, dicarikan laki-laki. Panggil, kamu mau nikah gak? Kalau mau, dan saya nikahin kamu sama budak saya yang perempuan. Dinikahin deh. Itu tetap perempuan itu masih jadi budak, karena belum dimerdekain. Dia masih budak si A, tapi dia istri dari laki-laki lain. Sementara laki-laki itu miskin. Nah sekarang ketika nanti zakat fitrah, bagaimana nih? Apakah yang wajib keluarkan zakat fitrahnya itu budaknya, tuannya, atau suaminya? Sementara suami miskin. Di sini katakan wa bi khilafil amatil mutazawwajati. Beda juga dengan budak perempuan yang dinikahkan dengan laki-laki yang miskin. Fa inna fitrataha talzamuha. Maka sesungguhnya fitrahnya, zakat fitrah buat budak perempuan itu adalah kewajiban si budak, tetapi wa yatahammaluha anha sayyiduha. Kewajiban si budak tetapi tanggungan tuan. Jadi budak dinikahkan sama laki-laki dan laki-laki itu miskin, ketika zakat fitrah maka kewajiban zakat fitrah itu ditanggungkan kepada si budak itu, tetapi yang ngeluarin adalah tuannya. Gitu ya. Sekarang gambarannya gini, masalah budak nih. Budak perempuan itu bisa begitu ya. Jadi gambaran budak yang dinikahkan, yang pertama, kalau seandainya suaminya miskin, itu budak diserahkan oleh tuan kepada suaminya siang dan malam. Udah, kamu pergi ke rumah suami kamu siang dan malam, tapi nanti bila saya perlu ya kamu datang untuk melayani saya, karena dia masih budak ya. Nah maka kalau kondisi si budak semacam itu yang diserahkan kepada suami siang dan malam,
maka kewajiban suami nafkahnya. Makan si istri itu kewajiban suami, tetapi zakat fitrahnya adalah kewajiban tuan. Itu yang pertama. Saya ulangi lagi. Kalau si budak perempuan dinikahkan sama laki-laki dan si budak itu diserahkan sama tuannya, diserahkan pada suaminya si budak siang dan malam, maka kewajiban nafkah adalah kewajiban suami, tapi kewajiban zakat fitrah adalah kewajiban tuan, si tuan. Kemudian yang kedua, kalau suaminya tuh budak kaya, tadi yang pertama suaminya miskin. Suami si budak perempuan itu adalah kaya, dan itu budak perempuan diserahkan sama si tuan siang dan malam pada suami. Karena kamu juga punya suami, udah kamu siang malam di rumah suami kamu, dan suaminya kaya. Maka hal yang semacam ini, zakat fitrah dan nafkah si budak itu kewajiban suami, karena suaminya kaya. Kalau tadi suaminya miskin, maka kewajiban nafkah adalah si suami, kewajiban zakat fitrah adalah tuan. Lalu yang ketiga, kalau itu budak perempuan diserahkan sama tuannya kepada suaminya malam saja, sementara kalau siang di rumah tuan. Kenapa? Karena ntar yang ngepel siapa, kan nggak ada. Kemudian nyuci pakaian siapa, yang masak siapa, yang pasar siapa. Ya, jadi artinya siang harinya itu dia melayani tuannya, ya untuk masuk dan segala macamnya. Nah, kalau kondisi semacam ini, maka ya nafkah dan fitrah, zakat fitrahnya itu adalah kewajiban tuan. Ya, karena itu budak hanya malam hari doang di rumah suaminya, sementara siang dia sepanjang siang dari pagi sampai sore di rumah tuannya. Maka kewajiban nafkah dan fitrahnya, zakat fitrahnya adalah kewajiban tuan. Ya, kita ini berulang kali saya katakan, ini kalau kita bicara masalah budak ini hanya ilmiah saja, ya, nggak praktis. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah nggak ada perbudakan, ya, gitu. Jadi supaya kita tahu hukum Islam seperti itu. Wal farqu kamalu taslimil hurrati nafsuha lizawji. Bedanya dengan orang yang merdeka, kalau orang merdeka itu ya dia menyerahkan dirinya pada suami. Jadi kalau orang merdeka kayak istri kita lah, itu semua ya dia serahkan dirinya siang malam pada suaminya. Tapi kalau budak kayak tadi, bisa jadi siang malam sama suami, bisa jadi malam sama suami, siang sama tuan. Itu tergantung si tuan. Begitu. Nah, itu bedanya kalau orang merdeka dengan budak hamba sahaya. Bikhilafil amati, beda dengan budak perempuan. Bidalili, ya, dalilnya anna li sayyidiha ayyusafira biha wa yastakhdimaha. Di situ si tuan masih ada hak untuk bepergian sama budaknya, sama perempuan tadi yang sudah dinikahkan, dan juga si tuan masih berhak untuk dilayani. Dilayani dalam arti apa? Layani bukan badan, layani itu tadi apa namanya, masak, nyuci pakaian, setrika, pel, segala macam deh. Ya, itu beda. Kalau perempuan kita siang malam itu sudah dia serahkan dirinya pada siapa? Pada suaminya. Kalau budak belum, ya. Kita lanjut tadi. Juga yang tidak wajib zakat fitrah wa mukataban, budak mukatab. Sebagaimana saya jelaskan kemarin, budak mukatab adalah budak yang dijanjikan sama tuannya, kamu merdeka kalau kamu bisa menebus harga diri kamu. Dulu saya beli, harga kamu ada 500 juta. Sudah kamu cari duit, ya. Nah, akhirnya dia nyari duit, ya. Baru dapat separuh, mungkin diserahkan tuh 250 juta pada tuannya. Nah, karena dia sudah bebas macam itu, sementara dia belum full bebas, masih berusaha mencari duit sana sini. Nah, itu namanya budak mukatab. Kalau dia sudah bayar 500 juta pada tuannya baru bebas. Ini belum, ya, masih dalam
dalam tanggungan, ya. Maka budak mukatab ini tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, tuannya juga tidak. Kenapa? Karena dia sudah dibebaskan, gitu, walaupun baru setengah, ya. Itu mukatab, ya. Jadi kan mukatab seperti ini. Jadi kalau dikatakan kitabatan sahihatan, kalau memang mukatabannya sahihah. Tapi kalau kitabatan fasidatan, yang rusak, tidak wajib dia mengeluarkan zakat. Ini dikatakan sahihatan, ya. Wala tajibu alaihi wala ala sayyidihi listiqlalihi. Dia enggak wajib zakat fitrah, tuannya juga tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Listiqlalihi, lantaran sudah merdekanya dia. Artinya sudah dibebaskan menjadi. Juga yang tidak wajib zakat fitrah wa 'abda baitil mali, budak yang diserahkan ke Baitul Mal. Di negara Islam ada Baitul Mal, tempat penyimpanan harta orang Islam. Nah, kemudian ada budak diserahkan, taruh di situ. Udah kamu sana, harus jual di Baitul Mal, biar kamu bantu-bantu. Apakah antar gotong ini, gotong itu, kalau kamu bisa nulis ya kamu punya sekretarisnya. Nah, ini kan dia sudah diwakafkan di situ. Karena dia sudah diwakafkan, gak ada yang punya kan? Bukannya punya tuan lagi, dia gak ada yang punya, ya. Dia milik siapa? Dia milik Allah. Karena sudah diwakafkan, maka budak yang diserahkan di Baitul Mal ketika zakat fitrah dia gak wajib zakat fitrah. Wal 'abdal mauqufa, dan juga budak yang diwakafkan. Ada orang punya budak banyak, akhirnya dia pergi ke pesantren. Pak Kiai, saya punya budak nih, ini saya wakafkan di budak saya, ya, ke pesantren biar dia mengabdi di sini. Jadi kalau budak itu, masya Allah, martabatnya rendah banget. Jadi kayak binatang, bisa dijual, bisa dibeli, bisa disedekahkan, bisa diwakafkan, ya, gitu. Nah, jadi kata orang kaya, Pak Kiai, ini budak saya di pesantren, buat di pesantren sini bantu-bantu. Nah, dia udah milik Allah. Jadi kalau barang wakaf itu udah bukan milik manusia, milik Allah. Nah, jadi itu budak yang diwakafkan di madrasah atau di mana-mana, ya, tempat-tempat pendidikan lainnya atau di masjid, wala talzamuhum fitratuhum, maka mereka tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Lidhafi atau lidhafi milkil mukatab, lantaran lemahnya kepemilikan budak mukatab ini. Sementara wasayyidu minhu kal ajnabi, dia sendiri lemah kepemilikannya si budak, tuannya udah kayak orang lain, kal ajnabi, ya, udah lepas tangan. Wa laisa lil akhiraini malikun muayyanun yalzamu biha, dan tidaklah bagi dua yang terakhir ini, budak yang diserahkan di Baitul Mal, budak yang diserahkan ke pesantren, ke masjid, ya, dikatakan tidaklah dua yang akhir ini sebagai malikun muayyanun, tidak sebagai kepemilikan yang tertentu, karena udah diwakafkan milik Allah, ya, yalzamu biha, yang mana wajib untuk mengeluarkannya. Kenapa? Sudah tidak ada pemilik tertentu. Kalau masih ada pemilik tertentu, nah pemilik tertentu itulah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Si budak tadi ini kita sudah diwakafkan milik Allah kan, maka si budak itu tidak wajib zakat fitrah. Wajiban Allah juga tentang kewajibannya apa ini, ya, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Karena lagi kuliah, terus baik jamaah, masih ada 8 menit kurang lebih kita gunakan untuk baca kitab yang kedua. Kita masih bicara masalah minuman keras, khamar. Sekarang bacaannya adalah waqala alaihi salatu wassalam, halaman berapa tuh? Tidak saya beda halaman 76 terakhir. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Jauhilah olehmu minuman keras, khamar,
istilahnya khamar. Khamar itu artinya yang menutupi. Dan dia kalau orang minum khamar khamar itu akan menutupi akal, ya, akal pikiran orang, ya. Jadi udah berpikirnya udah gak bagus, ya. Dan juga menutupi keuangan, keuangan ini habis, ya. Nah, buat minum dulu. Jauhilah olehmu minuman keras, fa innaha, karena sesungguhnya khamar itu miftahu kulli syarr, kunci segala kejahatan. Ya, kunci artinya buat buka pintu. Jadi kalau sudah minum khamar, ntar kejahatan yang lain sudah gampang mengikuti deh. Sebagaimana yang saya ceritakan, ya, tentang seorang abid yang gara-gara dia minum seteguk minuman keras akhirnya berzina, akhirnya membunuh, gitu kan. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khamru jumma'ul ismi. Khamar itu, minuman keras itu sumbernya segala dosa. Sumbernya segala dosa. Wan nisa'u habailu syaitani, sedangkan perempuan adalah tali temalinya setan. Ya, perempuan marah kan? Marah bahasa basi, buat saya Rasulullah ngomong gitu, ya. Nah, jadi kalau katanya kamu kalau lihat perempuan itu mata kamu dibalik sama setan, sehingga lihat depannya menggairahkan, lihat belakangnya menggairahkan, gitu Rasulullah. Ya, benar gak kira-kira? Kalau perempuan lagi jalan dari belakang, perempuan jalan ngegot-ngegot, ya itu udah kelompok-kelompok udah, ya kan begitu. Dan apalagi lihat depannya, belakangnya aja itu aja kata gitu. Jadi udah dihiasi oleh setan, ya. Ini dikatakan di sini wan nisa wa habailu syaitan, dan perempuan itu tali temalinya setan. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta senang sama dunia, ya senangnya kebangetan gitu. Itu adalah pokok dari segala kejahatan. Ya, jadi hukum sama dunia ini jangan keterlaluan. Ya. Jadi kita minta jadikanlah ya cinta kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alhubbaka ahabba ilaina min nufusina wa ahwalina wa min al-ma'il barid al-zaman. Jadi kita orang kalau lagi haus air dingin kayak pengen banget. Sama keluarga juga senang banget. Tapi cinta kita kepada Allah lebih daripada itu. Ya. Itu Allahumma ja'alhubbaka ahabba ilaina min nufusina wa ahwalina wa ahlina min al-ma'il barid al-zaman. Allahumma al khasyataka akhwafa syai'in indaka waqta anna hajatid dunya, putuskanlah kami daripada cinta sama dunia, waqta anna hajatid dunya bisyauqi ila liqa'i, dengan rindunya, pengennya berjumpa bersama kamu. Karena pengen banget bertemu sama Allah, sehingga yang lain-lain itu udah putus semuanya. Dunia udah putus, kenapa? Kita udah Allah. Ini tingkatan tertinggi, kita belum sampai, ya. Biar bagaimana masih hubud dunia kita, masih lebih cinta sama dunia. Benar-benar kira-kira. Buktinya ketika subuh, ya as-salatu khairum minan naum, ya kita masih tidur aja. Coba kalau orang yang lebih cinta sama Allah, wah udah buru-buru, wah tinggalan, cepet-cepet. Kenapa? Asyauq, rindunya sama Allah sudah mengalahkan yang lain. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, yang berkata, lamma hurrimatil khamr, ketika khamar itu, lamma hurrimatil khamr, ketika khamar itu diharamkan oleh Allah, masya ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dhum ila ba'dhin, sahabat Nabi yang satu sama lain, dia sono, dia kemari, jadi bahasa kitanya pada kasak kusuk. Sebagaimana saya ceritakan kan, sahabat Nabi dulunya sebelum mereka masuk Islam kan udah mendarah-daging dalam minuman keras, ya, udah hobi banget. Begitu diharamkan, ya mungkin pada ngomong istilah kita, nah gimana ya, hobi kita dilarang, ya. Sama juga kalau yang teknik masalah Islam, no smoking, gak boleh merokok, wah asap di mulut nih, ya. Gimana tuh rokoknya? Kan begitu juga yang teknik masalah Islam kan. Islam yang mana aja, kan gak boleh merokok di sana, boleh gak? Agak, udah kita kasih kusuk, ya. Anak keluar dulu sebentar ya, kenapa? Main rokok di jangan keluar dulu ya. Benar-benar gitu ya keluar, nah kan begitu kan. Nah itu ketika diharamkan minuman keras, itu
atasan mereka datang, ya dia datang seorang, dia datang, mungkin nanya, udah ngomong, gimana ya, kopi kita diharamkan. Padahal itu pengharaman minuman keras itu apa? Bertahap kan, 3 tahap tuh. Itu kan saya katakan, ya nggak sekaligus, bertahap. Bertahap aja masih begitu tuh kasar kosong. Bagaimana kalau sekaligus? Jadi katanya, Masya ashabu Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah berjalan ba'du mila ba'din, kesana kemari kepada sebagian mereka, kepada sebagian yang lain. Wa qalu, seraya berkata, hurrimatil khamru, khamar diharamkan, wa ju'ilat idlan disyirki ay fil ismi, dan dijadikan itu khamar sepadan dengan syirik kepada Allah dalam hal dosa. Itu maksudnya adalah musawiyatan liqabil isyraki billah. Minum khamar itu disamakan dengan syirik kepada Allah. Masya Allah, benar banget. Udah, yang sudah pernah jangan lagi, taubat nasuha, yang belum jangan coba-coba. Ya. Juga kan di samping itu taqaddama anna syaribal khamr, bahwa orang yang minum khamar itu yu'adzibu yaumil qiyamati, nanti di hari kiamat disiksa ka'abidil wasat. Penjelasan dalam orang yang minum khamar di akhir nanti dia disiksa kayak orang yang menyembah berhala. Itu berarti syirik. Juga ada penjelasan annahu ta'ala qarana al-khamra ma'al aqsab wal azlam. Allah dalam ayat Al-Qur'an, innamal khamru wal maisiru wal aqsabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Jadi minuman keras itu disamakan dengan aqsab. Ya, sama seperti orang yang itu berjudi, sama seperti orang yang taruhan. Ya. Nah, itu artinya apa? Besar dosanya. Roja'an limu'ani anda, dengan harapan supaya jauhin semua, sehingga Allah menyamar semacam itu. Insyaallah kita lakukan waqala alaihi salatu wassalam. Mari sebelum kita berdoa, kita baca doa, baca Fatihah dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahala kepada orang-orang yang bermanfaat dari sholat kita ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, dan orang-orang yang kita cintai sudah meninggal dunia dengan sebaik-baiknya oleh Allah, dan dari kepada sakit disehatan badannya. Anak cucu kita sedang belajar, dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zid jama'ana hadha jama'an marhamatan tafarraqana min ba'di wa mawsulat wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la yadmuna shay'an wa la maghluda wa la mahruman wa bihi subhanallahi wa tahiyyatu fiha salam wa yarjuuna Allahu min rahmatihi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.